Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke. Kak, gimana sih sebenarnya untuk bisa strong menghadapi godaan balikan sama mantan? Oke, baik. Jadi ingat, dalam prinsip move on itu kita kan kemarin ada salah satu sub poinnya adalah berusaha untuk tidak membuka kontak lagi dengan si dia mantan gitu ya. Ini bahasan yang kayaknya tega banget gitu dari sisi perasaan. Kan sebelumnya kita ada apa-apa, sebelumnya kita ada hubungan, sebelumnya hidup senang bahagia sudih kita sama si dia, terus tiba-tiba ngilangin kontak itu, berusaha untuk gak menghubungi lagi. Bukankah ini mutus silaturahim, kejam dan seterusnya? Ada kemarin pertanyaannya hampir sama begini. Kenapa demikian saya hubungan dengan itu? Karena jawabannya nanti akan ada hubungannya sama pertanyaan yang barusan. Pertanyaan barusan tentang gimana caranya istiqomah untuk nggak tergoda untuk ngechat lagi, untuk kontak lagi, memang ada di sini. Niat yang kuat dulu, kemarin sempat kita bahas. Jadi niat yang kuat dulu untuk move on gitu ya. Karena kenapa kok niat yang kuat? Karena ini yang akan mengembalikan semangat kita. Bukan tega ya, bukan jadi semangat tega, enggak. Tapi semangat kita untuk berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi. Soalnya nanti kalau kita nggak kuat niat, kita kan balik lagi ke sana. Biasanya niat yang kuat ini subnya didukung oleh sub dari niat yang kuat ini didukung oleh kesadaran tentang baik dan buruk, salah dan benar, dibolehin enggak sama Allah dan seterusnya. Ini ngaruh banget. Kalau kita nggak kuat di situ, maka yang terjadi biasanya adalah kita nggak tahu alasan kita putus apa, karena ikut-ikutan, karena ikut tren single lillah, jomblo fisabilillah, tanpa kita tahu kenapa harus ada single lillah, kenapa harus ada jomblo fisabilillah. Karena ini perintah Allah. Nah, kalau kita terjemahkan, kenapa kok Allah perintahkan untuk demikian? Supaya jaga kita, jaga separuh agama kita. Kenapa dijaga separuh agamanya? Karena nanti setelah nikah kamu dapat separuh itu apabila cacat isinya dengan sampah-sampah perasaan yang belum selesai, dengan godaan ngechat mantan lagi, ngepoin si dia dan seterusnya. Yang terjadi adalah separuh agama di kita jadi akan berantakan. Nggak dapat separuh lagi dong. Ini besar loh urusannya sama separuh agama nantinya. Gitu. Kenapa? Karena miniatur masalah dalam rumah tangga ini sebenarnya sudah kita refleksikan, sudah kita bisa lihat ketika kita dalam fase single kita. Emang ada jaminan ketika dulu pacaran nantinya juga akan pacaran lagi? Enggak ada yang jamin di dunia ini, enggak ada yang pasti kecuali pastinya Allah. Tetapi kita bisa tahu kecenderungan ya, kelekatan masalah yang nanti kita hadapi ya kurang lebih sama dengan tabungan masalah ketika kita jomblo dulu, kita single dulu. Apalagi nanti ketika pasanganmu juga punya track record yang sama, punya kecenderungan dan kemelekatan negatif yang sama gitu ya. Wah, masalahnya jadi double. Menikah itu memang menyelesaikan masalah. Tapi jangan salah juga, karena menikah itu adalah dua kepala, dua hati, dua perasaan, maka di sana juga akan ada masalah yang nambah juga. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu tidak sadar dengan alasan kenapa kamu harus menjomblo, meninggal dan seterusnya itu, maka ya kamu artinya nambah masalah baru dalam hidupmu. Gimana kamu bisa menyelesaikan masalah orang lain jika masalah diri kamu sendiri belum selesai? Gimana cara menyelesaikan? Cara yang harus dilakukan adalah memahami alasan kenapa kamu harus putus. Itu dulu. Habis itu kita lihat ada beberapa bentuk kontak lagi dengan si dia. Kontak yang pertama adalah kontak aktif. Kontak aktif itu udah putus tapi masih berhubungan, masih saling say hi, ketemu bareng, ngobrol bareng, masih nonton bareng sama si dia untuk menjaga perasaan supaya masing-masingnya tidak ada terlalu sakit hati, terlalu ngambil perasaan dan melukai gitu. Maksudnya sih gitu. Sampai tidak sedikit juga yang dalam tanda kutip ekstrim gitu ya, sampai ada jatah mantan itu masih ada. Jadi hubungannya pacarannya dulu mungkin ada sampai ke biologis ya, sampai ke masalah ya dalam tanda kutip seperti itu, sehingga ketika dia putus ada garansi dia untuk tetap menjatah biologisnya si mantan pacarnya itu tadi. Horor kan? Ada yang demikian, ada gitu. Jadi masih ada hubungan-hubungan seperti itu. Nah, ini bahaya banget. Biasanya udah nggak ada hubungan pacaran dan semacamnya, tapi masih ada saling ngobrol bareng, ketemuan bareng, malam mingguan bareng, masih elus-elusan, masih
bahkan jatah masalah urusan biologis seperti itu, ketika ada masalah baru, apa yang terjadi? Ruwet, runyam gitu ya. Jadi masalahnya nggak selesai di situ. Biasa kalau udah nggak ada kejelasan status pacaran segala macam, ketika ada masalah, mau nyalain apa? Hubungan kita apa? Kita sama-sama saling butuhnya, sama-sama saling sukanya. Kamu nggak boleh nuntut begini, aku karena nggak nuntut kamu. Wah, runyam itu. Karena apa? Kontak aktif. Setelah putus, masih ada kontak aktif, masih ada having fun, dan seterusnya. Ini jauh lebih tidak bijaksana. Kedua, kontak pasif. Kontak pasif itu macam yang nggak ada hubungan sih, cuma masih stalkeran, masih ngeliatin sosial medianya si dia, ikutan kepo, uring-uringan ketika dia mungkin dekat sama yang lain, ada banyak yang ngechat, yang komen di postingannya, suka usil, bahkan usil dalam negatif ya, ngehack sosial medianya, ngebajak WhatsApp dan Instagram, Facebook, email dan lain sebagainya. Masih ada yang demikian, ada. Nggak ada ketemu sih, tapi berusaha untuk saling menghalangi bahwa kebahagiaannya si dia didapat melalui orang lain. Nggak boleh dia lebih senang daripada hidup kita. Ini ada yang demikian dengan cara-cara tidak langsung gitu. Jadi kontak pasif pun ya tetap nggak boleh gitu. Kita sepakati dulu, udah selesai gitu ya. Kita paham efek sampingnya ketika berpacaran, berrelationshipan dan berhubungan itu seperti ini. Maka itu kita putus gitu. Maka itu dia putus. Nah, ketika putus kita sadar alasan kenapa kita putus. Terus kemudian kita punya tujuannya adalah karena Allah, bukan karena yang manusia, tapi karena Allah, maka akan lebih bulat lagi. Dan kita pastikan diri kita tidak terjebak dengan kesalahan yang sama, sehingga orang yang kita tinggalkan atau yang meninggalkan kita juga yakin dengan tujuan hidup kita yang baru ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga kemurnian ini? Berusaha untuk tidak kontaknya, bukan memutus silaturahim, tapi lebih tepatnya adalah memperbaiki diri. Kita juga ngerti kan bakalan jodoh sama siapa diri kita. Siapa tahu Allah takdirkan tulis di Lauhul Mahfuz kita sama si dia, sama si mantan kita. Kan berabe kalau kita sok yes duluan, kita merasa lebih suci ya, dia lebih kotor gitu kan. nggak boleh. Jadi pastikan dulu kita jaga jarak, sepakati bahwa dalam putus itu saling minta maaf, sadari kekurangannya apa. Allah nggak suka ya, orang tua juga belum tentu suka, nilai-nilai norma masyarakat juga nggak suka. Maka itu kita putus, kita sepakat baik-baik bahwa putus kita putus untuk keburukannya, bukan putus silaturahimnya. Selama tidak ada komunikasi di antara berdua, dipastikan nggak ada yang baper. Artinya kenapa? Putusnya itu karena Allah. Kita juga ngerti kan pasangan kita ntar siapa, dan kita juga ingin memastikan bahwa pasangan kita siapapun nanti di masa depan sana, dia mendapatkan kualifikasi yang baik gitu, mendapatkan kita versi yang jauh lebih baik gitu ya. Bukan melupakan yang kayak dendam, bikin masalah, nggak kontak, mutus silaturahim gitu. Enggak. Mau nggak mau kita juga pernah bahagia sedih bareng sama dia kan, sama si mantan kita itu kan. Jadi kita hargai, itu adalah pelajaran berharga yang membuat jadi kita jadi newborn lagi, kita jadi sosok yang terlahirkan kembali dengan taubat kita, dengan fase-fase kebaikan yang kemudian kita lewati itu. Kita harus syukuri itu, jadikan pelajaran berharga. Tetapi dengan kita jaga jarak, jaga komunikasi yang tidak terlalu intens, bahkan tidak berkabar dan berusaha untuk menerangkan perasaan, itu memang makan hati dan perasaan. Karena harapan dan kayaknya kenyamanan yang diidam-idamkan, yang disepakati bareng itu, yang dulu-dulu itu juga cukup mengganggu kita. Itu kan sakit loh ya, itu akan melukai perasaan kita. Tapi memang itu yang harus dilewati. Jadi kalau diobatin itu memang harus dikeluarkan racun-racunnya. Dalam proses mengeluarkan racunnya itu, atau istilahnya kita detoxnya itu ya, ngeluarin sampah-sampah hati dan perasaan, ini memang menyakitkan di hati kita, nggak nyaman. Biasanya ada yang nyemangatin, biasanya ada yang dengerin keluhan kita, biasa ada yang mungkin sampai antar jemput, yang ada selalu untuk si dia, begitu juga dia ada untuk kita gitu. Jadi hilang itu semuanya. Maka kita harus sadari bahwa memang ini emang era yang baru, harus berubah gitu kan. Dengan kesadaran itulah yang kemudian menjadikan kita paham bahwa kita nanti akan jadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan kita nggak kontak dulu. Takutnya move on kita terganggu, takutnya proses memperbaiki diri kita, proses memantaskan diri kita terganggu gara-gara kenangan lama,
atau mungkin harapan-harapan dan kenyamanan-kenyamanan yang lama itu tumbuh kembali dan kita cenderung akan masuk ke lubang kesalahan yang sama. Dengan demikian kita harus hati-hati bahwa kesepakatan-kesepakatan ini harus kita sadari, kita pahami, dan bisa kita pertahankan. Dengan kita memahami ini, maka kita akan istiqomah, akan kuat. Harus mengadu saring-saring demikian. Kalau nggak ditune-inin begini, ya akan lupa, hilang, dan gagal berantakan lagi move on-nya. Saling mengingatkan. Kita pun juga demikian ya. Dalam komunitas jomblo kita berharap saling mengingatkan dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab.